Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati selaku dosen pengampu filsafat Islam, yaitu Bu Dewi Anggraini, LCMA, dan yang sama-sama kita sayangi dan kita banggakan, yaitu teman-teman seperjuangan kita, Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Di sini, Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin watin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja serta syukur kehadirat Robbi yang telah membawa kita berbagai macam nikmat. Yang pertama yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita walaupun online di kelas filsafat Islam. Di sini kami selaku kelompok 2 yang beranggotakan saya Abdul Farhan, teman saya Saudari Mirna dan Saudari Indasari akan memaparkan atau menjelaskan tentang hakikat dasar pendidikan Islam. Baik, kita lanjut. Ada konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dalam Islam akan dijelaskan oleh Saudari Indasari, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan pada materi kali ini tentang hakikat dasar pendidikan Islam. Kita mulai dari pengertian dari konsep tarbiyah, ta'lim, ta'dib dalam Islam. Pengertian tarbiyah berasal dari kata bahasa Arab robba yarbu tarbiyatan yang memiliki makna tambah atau zat dan berkembang atau numu. Adapun makna kedua pada kata robba yurbi tarbiyatan yang memiliki makna tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Dapat disimpulkan bahwa kata tarbiyah ini diartikan sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Next, Bang. Baik, selanjutnya, arti dari ta'lim dan ta'dib. Ta'lim merupakan kata benda buatan atau bentuk masdar yang berasal dari kata 'allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah ini dengan pendidikan. Kemudian selanjutnya, arti dari ta'dib. Biasanya dipahami dalam pengertian pendidikan adalah sopan santun, tata krama, adab, dipekerti, akhlak, moral, ataupun etika. Ta'dib ini seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Ya, jadi konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dalam Islam garis besarnya adalah untuk tarbiyah itu diambil dari kata Arab yaitu robba, yarbu, dan tarbiyatan, yang artinya itu adalah tambah atau berkembang. Adapun dalam ta'lim itu merupakan kata benda yang bisa disebut dengan istilahnya adalah tarbiyah. Dalam para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah adalah dengan pendidikan. Ataupun ta'lim yaitu adalah kata dari masdar. Dan ta'dib biasanya dipahami dalam pengertian pendidikan, sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti. Dan ta'dib pun memiliki arti dengan pendidikan peradaban atau kebudayaan. Selanjutnya yaitu dasar dan asas pendidikan Islam. Lanjut ke Indah. Oke, baik. Selanjutnya, dasar dan asas dalam pendidikan Islam. Berikut beberapa dasar dalam pendidikan Islam adalah meliputi dasar religius, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah dasar religius. Dasar religius atau keagamaan ini bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian dasar yang kedua yaitu dasar filsafat. Dasar filsafat ini memberikan dasar pada rumusan, visi, misi, dan pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah dasar ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil penelitian terhadap fenomena alam dan sosial. Adapun dasar ilmu pengetahuan ini juga memberikan masukan bagi penyusunan berbagai komponen dalam pendidikan. Ya, gimana penjelasannya? Lebih dirinci lagi dalam dasar dan asas pendidikan Islam. Yaitu ada 3 poin terpenting
Yang pertama itu ada dasar religius, dasar filsafat, dan dasar ilmu. Ya kan? Selanjutnya yaitu ada visi dan misi pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh saudari Dea Mirna. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk teman Abdul Farhan yang telah mempersilahkan saya. Baik, kita masuk ke visi misi pendidikan Islam. Ya, jadi visi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai tujuan atau jangka panjang, cita-cita masa depan dan impian ideal yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Islam gitu. Sedangkan misi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mission, yang memiliki arti tugas, perutusan, utusan, dan isi misi. Dan isi misi ini terkait dengan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Nah, dalam visi dan misi pendidikan Islam itu adalah dalam cakupan untuk mewujudkan pendidikan Islam lebih ke masa depannya yang lebih jangka panjang. Untuk misinya itu lebih ke poin-poin terpenting untuk pendidikan Islam. Lanjut, ada esensi, fungsi, dan tujuan pendidikan Islam. Lanjut, Bu Dea. Ya baik, saya lanjut. Esensi, fungsi, dan tujuan pendidikan Islam itu pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Pendidik Islam adalah proses pembentukan kepribadian manusia, kepribadian Islam yang luhur. Maka tugas dan fungsi pendidikan yang perlu diemban oleh pendidik Islam merupakan proses tanpa akhir sejalan dengan konsensus universal yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, sedikit ya penambahannya. Jadi secara umum tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu saya silakan lagi kepada moderator. Ya, selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan Islam. Adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dari beribadah kepadanya. Ya, gimana teman-teman? Itu adalah penjelasan-penjelasan yang menarik menurut saya atau menurut pendengar. Lanjut, silakan untuk teman-teman yang masih bingung, yang masih ada tanda tanya dalam pikiran teman-teman semua, silakan dikeluarkan dan ditanyakan kepada kami. Kami siap untuk menjawab dan kami siap untuk memaparkan apa yang teman-teman belum pahami. Lanjut, kesimpulannya adalah pendidikan Islam akan berfungsi dengan baik bagi upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi-potensi yang dibawa manusia dengan sistem pendidikan yang bersediakan nilai-nilai Islami yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Pada hakikatnya, pendidikan Islam ini memiliki dasar dan asas yang secara umum sumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada pantun untuk teman-teman. Makan soto ditraktir dekan. Karena kita sama-sama fans Barcelona. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.